Kita masuk kepada bab 32, keutamaan lemah, miskin, tidak terkenal, tapi dia muslim. Ini kabar gembira buat orang-orang yang miskin. Siapa sih orang miskin itu? Orang miskin itu siapa? Biasanya kita akan mendefinisikan orang miskin itu adalah mereka yang tidak punya harta, betul? Tapi kata baginda Rasul, miskin itu bukan mereka yang man laisa lahu malun wala dirhamun, bukan mereka yang tidak punya mal dan dirham, bukan mereka yang tidak punya duit, kata baginda Rasul. Orang miskin itu adalah mereka yang kaya hatinya, yang tidak punya kekayaan hati, itu adalah mereka yang miskin. Hatinya kalau kita ini walaupun tidak punya, tapi kita ini jiwanya kaya, maka kita kaya. Maka kita kaya. Tapi memang di masyarakat akan mengatakan miskin adalah mereka yang tidak punya kecukupan dalam segi harta. Tapi kadang, harta kita banyak, cukup sebenarnya, tapi jiwa kita miskin. Apa yang terjadi? Miskin apa kaya? Miskin. Mobilnya banyak berjejer, tapi tulul amal, keinginannya lebih banyak dari apa yang dia punya. Miskin apa kaya? Miskin. Sebelum ke bab ini, saya akan ngasih tahu terlebih dahulu, mengingatkan diri saya dan mengingatkan ibu-ibu semua. Kadang kita punya banyak harta, rekeningnya gendut, banyak saldonya, tapi miskin. Mobilnya gedong, tapi miskin. Rumahnya bukan mobilnya. Mobilnya mewah, tapi miskin. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita ini merasa kurang? Apa sebenarnya yang menyebabkan kita ini selalu merasa miskin? Satu, menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar kita. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ibu selalu merasa miskin, pasti ada faktornya. Yang pertama, karena kita menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar. Kalau kita menjadikan dunia obsesi, ngerti obsesi bu? Keinginan. Punya mobil satu, pengen lagi. Baru beli mobil X, pengennya mobil Y. Setelah beli mobil Y, pengennya yang Matic. Setelah punya mobil Matic, pengen balik lagi yang pakai solar. Setelah punya yang solar, pengennya pakai yang pertama turbo. Kagak beres-beres urusan kendaraan aja. Contoh. Ini kalau kita menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar. Udah punya toko kelontongan, pengen punya toko emas. Udah punya toko emas, pengen punya toko baju. Udah punya toko baju, pengen punya showroom mobil. Tulul amal, panjang angan-angan, gak beres-beres. Ini faktor kenapa kita miskin. Karena kita tidak mensyukuri tadi. Karena kita menjadikan dunia itu sebagai obsesi terbesar. Udah punya ini, pengen ini. Habis ini. Tahun ini. Ini yang repot. Tulul amal. Yang kedua, jahil terhadap urusan akhirat. Bodoh terhadap urusan akhirat. Kalau punya duit, ya, umat baginda Rasul kaya boleh nggak boleh? Silahkan kaya ibu. Dan kekayaan itu menjadi anugerah ketika dititipkan kepada orang-orang yang sholih. Tetapi yang jadi bahaya adalah ketika kekayaan itu dititipkan kepada orang-orang yang jahil, sehingga dia tidak punya ilmu bagaimana mengelola uang, yang akhirnya uang tersebut tidak didistribusikan kepada jalan Allah. Ini bodoh, dunianya bodoh, akhiratnya bodoh. Jahil dalam urusan akhirat.
Banyak nggak orang kaya yang kagak mau zakat? Banyak. Enak aja, saya yang capek, saya yang modal, udah dapat untung, suruh bagi-bagi fakir miskin. Ini namanya bodoh dalam urusan akhirat. Padahal apa kata orang mati, Bu? Orang mati di dalam kubur ngomong apa coba? Minta apa kalau orang mati di dalam kubur? Nah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dikit ya Allah, tunda. Akhartani ila ajalin qarib, tunda dulu ya Allah. Mau ngapain kata Allah? Fa as-saddaqa, pengen sedekah. Lah kemarin waktu hidup kemana? Kemarin waktu punya duit kemana? Udah dipendem dalam kubur, ngomong sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah fa as-saddaqa, pengen sedekah. Hati-hati. Yang diinginkan sama orang mati itu bukan pengen sholat, bukan, pengen sedekah. Pengen sedekah. Masya Allah. Berarti sedekah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apa kata baginda Rasul? Fattakunnar, takutlah kamu terhadap api neraka. Walau bisodakotin luqmatan minat tamri, walaupun kamu nanti bersedekah hanya dengan sepotong kurma. Sedekah pakai kurma, sepotong kurma. Mengingatkan kita bahwa sedekah itu menghindarkan kita dari api neraka. Bodoh, jahil terhadap urusan akhirat. Bu, kemarin kan banyak yang pulang haji ya kan? Kemarin bulan haji kan? Banyak yang umroh nggak sekarang? Banyak kan? Ini persis terjadi apa yang baginda Rasul sampaikan. Nih ngomong jahil, tadi kan wajib kita contoh. Jahil terhadap urusan akhirat. Tapi apa kata baginda Rasul? Akan datang suatu masa orang kaya itu ketika naik haji piknik. Orang kaya naik haji piknik. Orang miskin, orang yang sedang dulu, jangan miskin dulu. Orang yang sedang dulu. Orang yang sedang, apa sedang tuh? Kaya enggak, miskin enggak. Orang yang sedang saja berangkat haji, mau jualan, bawa rokok dari Indonesia berselop-selop. Modalnya 15.000, dijual di sana 50.000. Orang miskin berangkat haji mau minta. Kok gitu Bu Ustaz? Iya, karena hadisnya orang yang lagi berangkat haji kagak boleh pelit pengajian. Ada yang kecurian kopernya gitu kan. Ini dimanfaatkan sama orang-orang miskin, salah penempatan. Penempatannya salah, sehingga tidak tepat sasaran. Bu, orang yang lagi berangkat haji, dia harus royan, harus boral. Kepada siapa? Kepada teman sesama jamaahnya. Bekalnya masih ada enggak? Tinggal 100.000, kasih tuh. Walaupun dia enggak minta, bukan ngasih yang minta-minta di emperan Masjidil Haram. Jadi kenapa dikatakan jahil terhadap urusan akhirat? Duitnya banyak, kaya raya, berangkat dia haji, berangkat dia umroh, tapi kagak ngerti ilmunya. Jahil dalam urusan akhirat. Banyak Bu, orang itu sibuk dia ngurusin dunia, bayar dunia. Senin sampai Jumat dunia, Sabtu masih dunia, Minggu piknik urusan dunia. Kapan hajinya? Kapan urusan akhiratnya? Ya kan? Jahil terhadap urusan akhirat. Itu faktor yang kedua. Kenapa kita selalu miskin? Karena kita jahil terhadap urusan akhirat. Yang ketiga, kenapa kita terasa selalu miskin? Karena gaya hidup. Outfitnya kalau mahal baru keren,
Kalau bajunya bermerek, tasnya bermerek, harganya 4 miliar, baru keren, branded. Sepatunya, bajunya. Jadi gaya hidup kita itu yang menjadikan kita miskin. Maaf, kalangan artis, ada nggak yang beli tasnya serba 35, Ustaz? Jangan kemudian menjadikan gaya hidup itu sebagai utama. Gaya hidup ini pernah nggak disinggung sama Allah dalam Al-Quran? Pernah. Lihat, Bu, baca Quran. Quran surat Al-Qasas ayat 79. Quran surat Al-Qasas ayat 79. Ini kalau ngomong-ngomong tentang outfit, tentang gaya hidup, ini lagi nerangin kenapa kita miskin, karena gaya hidup. Gaya hidup itu pernah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lahu haddin 'azim. Jika orang yang hidupnya pengen outfitnya, pakaiannya, sandalnya bagus, perhiasannya bagus, itu sudah pernah dipraktekkan sama Qarun. Qarun itu kalau keluar dia pakai seluruh perhiasannya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya emas 150 gram dipakai semua persis kayak Qarun. Apa yang terjadi? Nih, ada dua sikap. Ada dua sikap seorang muslim ketika dia mendapati Qarun. Yang pertama, yuriduna qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya Allah, saya pengen sih seperti Qarunku, duitnya wakeh, kelambine bagus, emasnya banyak. Banyak kayak gini. Banyak kayak gini. Ngelihat orang kaya pengen, banyak enggak? Ya Allah, saya pengen sih kayak ibu itu tuh, rumahnya gedong, pakaiannya bagus, emasnya numpuk, ya kan? Mobilnya bagus. Saya pengen sih seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Ini gaya hidup. Jadi kalau ada orang ngelihat Qarun, pengen kayak Qarun, berarti pengikutnya Qarun. Pengikutnya Qarun, hati-hati. Kenapa? Karena Al-Quran menerangkan ada yang ingin seperti Qarun. Wa qala alladziina utul ilma, tetapi mereka, ya orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celaka kamu, hei celaka. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Justru gak mau kayak Qarun. Mereka hanya minta diberikan amal soleh dan sabar. Jadi kenapa kita merasa miskin? Karena ada gaya hidup yang lebih besar daripada pemasukan. Punya gajinya 8 juta, nyicil mobilnya 15 juta, atau pas-pasan gajinya 10 juta, ngambil mobil cicilannya 10 juta. Lo makannya dari mana? Biaya anak sekolah dari mana? Kenapa kita sampai membela-bela kita ngambil mobil dengan cicilan 10 juta padahal kita sadar betul gaji kita hanya 10 juta? Gaya hidup. Kenapa kita merasa miskin? Karena gaya hidup. Sepakat ya? Yang keempat ya, sering kumpul dengan orang kaya tapi jarang kumpul dengan orang miskin. Ibu-ibu yang kaya sering kumpulnya sama
bersamanya mereka. Tapi alhamdulillah jamaah Baitur Rahim enggak. Buktinya kemarin gaul kan? Di pengajian ini ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang kurang. Tidak ada perbedaan. Buktinya kemarin santunan. Buktinya saya tahu tiap bulan ada yang ngasih sedekah zakat dari si kaya kepada si miskin kepada jamaah. Saya tahu itu Bu. Saya tahu. Artinya Bu Nur Indah tidak termasuk. Ini lagi nasihatin saya. Yang menjadikan kita itu menjadi merasa kurang karena kumpulnya sama kaya. Contoh, saya misalnya kumpul sama Bu Yati. Saya punyanya Avanza, Bu Yati punyanya Expander. Kira-kira saya pengen Expander nggak? Ini gara-gara kita kumpul terus sama orang kaya. Apa kata baginda Rasul? Kalau kamu pengen merasa kaya, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada mereka yang lebih rendah. Makanya kita ini sering-sering kumpul sama mereka yang kurang mampu. Ada satu keluarga, ini kisah. Ada satu keluarga, anaknya 9. Bu Musawamah, anaknya 9. Tiap kali masak, ibunya masak nasi, masak lauk ya, gajinya dia 800.000. Ayahnya nih punya penghasilannya 800.000 penghasilannya, anaknya sama. Berarti kan 10 sama istrinya ya, 11 sama dia kan. Kemudian masaklah si istri ini. Setiap kali masak anaknya itu suruh kumpul digelarin plastik. Enggak dibagi makan bareng-bareng. Jadi ketika selesai masak, anaknya suruh makan semua kumpul makan. Ketika selesai makan, kalau ada sisa bapak dan ibunya makan. Kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa, bapak dan ibunya itu puasa. Coba kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Orang miskin kumpulnya sama orang miskin lah, lagi senasib sependeritaan. Kamu makan apa hari ini? Pakai tempe. Kalau kamu pakai garam juga cukup, alhamdulillah. Kalau kamu kemarin sih saya minjem lauk asin, minjem Bu. Percakapan seperti itu adanya kumpulnya lagi bersama orang-orang miskin. Yang orang kaya ngobrol. Kemarin gimana? Di Solaria. Enak ya? Iya. Enggak, enakan di rumah makan Ibu Entin kan? Enggak, enakan di Saumende. Asik orang kaya berkumpul membicarakan bagaimana makanan di restoran. Yang miskin begitu pembicaraannya. Sekarang pertanyaan saya, ketika si kaya tidak pernah kumpul sama si miskin, bakal tahu kalau si miskin makannya pakai garam doang? Bakal tega nggak ngomong lebih enak di Saumende daripada di Ibu Entin? Bakal tega nggak ngomong kayak gini? Dia dapat miskin. Maka sering-seringlah kita ini duduk kumpul bergaul dengan mereka sih miskin, supaya kita ini lebih bersyukur tujuannya. Ya Allah, alhamdulillah kita makannya pakai cumi asin, itu mah pakai asinnya doang, gak ada cuminya. Berarti pakai garam. Nanti yang punya garam doang, alhamdulillah saya memakannya ada rasanya walaupun asin. Daripada itu makannya cuma nasi doang. Alhamdulillah ya Allah, saya masih kebeli nasi, masih kebeli beras. Daripada ono ngambil daun pepaya dari tempat sampah. Berkumpul dengan orang yang lebih rendah secara ekonomi di bawah kita menjadikan kita lebih kaya. Ya, menjadikan kita lebih kaya. Dalam hal ibadah, lihat orang yang di atas. Unzuru ila fawqakum, lihat yang paling atas kalau dalam hal ibadah. Tapi kalau dalam hal duniawi, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat orang yang lebih bawah, lebih
lebih rendah daripada kita. Yang kelima, kenapa kita merasa selalu kurang? Karena kita ini hanya bersyukur kepada hal-hal yang material. Kita ini hanya akan bersyukur ketika bertambahnya materi yang kita dapatkan. Kalau gajinya tambah gede, syukur. Kalau kebeli mobil lagi, syukur. Kalau kebeli tanah lagi, syukur. Kalau rumahnya direhab, naik ke atas, baru bersyukur. Syukurnya kita identik dengan hal-hal yang material. Dan bersyukurnya yang seperti ini adalah syukurnya orang-orang yang materialistis. Dan kita tidak bersyukur terhadap yang imaterial. Apa yang imaterial? Sehat. Setelah sehat, ngaji. Ibu perlu disyukuri itu. Kita ini hanya bersyukur kepada yang material. Duit emas 5 gram, kebeli lagi 5 gram baru bersyukur. Tapi kita jarang bersyukur kepada yang imaterial. Yang imaterial itu apa, Bu Haji? Badannya sehat. Setelah badan sehat, gelem tahajud. Setelah tahajud mau sholat duha. Setelah sholat duha mau datang ke majelis ilmu. Itu tuh syukur, itu tuh nikmat. Musibah bagi seorang muslim adalah ketika dia diberikan kesehatan, badannya sehat, tetapi rasa sehatnya tidak mendekatkan dia kepada agama. Ini musibah. Fakullu ni'matin, setiap kenikmatan la tuqarribuhu ilallah, tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, fahiya baliyatun, maka itu adalah bencana, itu adalah musibah. Kita ini kadang tidak sadar bahwa kenikmatan itu bukan hanya materi, tapi nikmat itu juga ada yang imateri. Umur panjang, nikmat kan ya? Nikmat kan? Tetapi ketika dikasih umur panjang hanya ngejedok depan TV, itu namanya nikmat tapi bencana. Ada kan nenek-nenek yang gak mau ke pengajian? Banyak. Lah wis tua tinggal nunggu ajal. Nah justru karena tinggal nunggu ajal itu harus mempersiapkan. Kenapa, Bu? Dari A sampai Z urusan dunia sudah dijamin oleh Allah, kecuali satu, akhirat kita. Akhirat kita tuh gak dijamin sama Allah, enggak. Masuk surga atau neraka itu urusan kita nanti, bagaimana amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan materi, urusan makan, urusan rumah, urusan anak, urusan rezeki dijamin semuanya oleh Allah. Hanya satu yang tidak dijamin, kehidupan kita setelah ada di dalam tanah. Jadi kita harus bersyukur karena kita ini diberikan secara materi kita punya, ya kan? Secara imateri badan kita sehat dan kita rajin ke majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kemudian yang keenam, kenapa kita ini tidak atau merasa selalu tidak bersyukur atau merasa kurang? Karena kondisi hati kita yang mati. Kenapa? Yang membuat hati kita mati itu apa, Bu? Kebanyakan ketawa. Salah satu yang mematikan hati itu kebanyakan ketawa. Ini salah satu, banyak yang mematikan hati itu banyak nggak berzikir, nggak bersyukur juga membuat hati mati. Tapi tertawa, terbahak-bahak itu juga faktor kita menjadikan hati kita mati. Tertawa itu boleh, tapi nggak boleh terbahak-bahak. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin, kata Allah. Jangan terlalu bahagia. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka terhadap kebahagiaan yang berlebihan. Kenapa? Tertawa terbahak-bahak itu membuat hati kita mati. Kalau hati kita mati, maka kita biasanya tidak ridho. Maksiat itu membuat hati kita mati, Bu. Ngamben juga membuat hati kita
kita mati. Kalau hati kita mati, kita ini identik tidak ridho kepada Allah. Kalau hati kita mati, kita ini tidak sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Kalau hati kita mati, kita ini sulit untuk taat kepada Allah. Itu kalau hati kita mati. Sulit untuk ikhlas, itu sulit kalau hati kita mati. Cara menghidupkan hati itu di mana, Bu? Majelis taklim. Majelis taklim itu tempat menghidupkan hati. Ngaji nih, ibu duduk nih, ini menghidupkan hati yang mati, membasahi hati yang kering. Kan kalau habis ngaji kan suka adem. Iya ya, Masya Allah, tenang. Lupa lagi, ya nggak apa-apa, ngaji lagi. Berusaha untuk menerapkan. Kalau lupa lagi, namanya manusia. Ngaji lagi, disiram lagi, lupa lagi, banyak istighfar supaya hatinya tidak mati. Hati yang mati menjadikan kita merasa selalu kurang. Yang ketujuh, kurang ibadah. Terlalu fokus sama dunia, kurang ibadah. Yang dikejar-kejar bisnis terus, ibadahnya kurang. Ibadahnya kurang, Bu. Ya. Udah tahu jamnya sholat, kagol, masih ada pelanggan. Akhirnya ketika sholat, wajibnya doang. Sholat ba'diyahnya kemana? Keburu pelanggannya pergi. Dunia aja. Padahal mau seberapa sih? Kalau kita ini sudah ajak, warung kita tutup, ketika kita sholat, orang akan tahu sendiri kok. Oh, beli, oh lagi ada, pasti warungnya ibu itu tutup. Ya kan? Kalau sudah jadi kebiasaan kan masyarakat akan tahu. Apakah akan mengurangi rezeki yang Allah berikan? Enggak, Bu. Jadi jangan takut kalau warung kita ini tutup ketika kita mau melaksanakan sholat. Dengan segala ritual sholat yang ada akan mengurangi rezeki yang kita dapatkan. Tidak. Rezeki itu tahu alamatnya. Tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah berkurang. Kita seringkali dikejar-kejar dunia, lupa terhadap urusan akhirat. Akhirnya kita kurang untuk ibadah. Berangkat pagi, ini lagi ngomong saya ini. Berangkat pagi, pulang sore, capek, maghrib lelah, tidur boro-boro mau ngaji. Yang dikejar apa itu? Dunia. Pagi jualan, dari jam 3 subuh bikin nasi, bangun tampil, bangun jam 3 subuh, yang dikejar apa? Langsung, gidir, pentil, kenceng, bukan sejadah. Kenapa? Khawatir nanti kesiangan, orang mau berangkat kerja, nasi uduknya belum siap di depan rumah. Yang dikejar apa? Dunia. Lupa akan ibadah. Padahal jam 3 subuh adalah waktu yang mustajab. Kalaupun berdoa pasti secepat kilat. Sholatnya 2 rakaat, doanya secepat kilat. Kenapa? Khawatir nanti kesiangan jualan uduknya. Contoh. Banyak kita ini kurang ibadah. Subuh terkejar-kejar tentang urusan dunia. Padahal kata baginda Rasul, ketika kita sholat subuh tetap berada di atas sejadah kita, baca al-maksurat, baca wirid, baca zikir, sampai kemudian terbit matahari. Sholat syuruk pahalanya seperti pahala yang masih punya suami ya prioritas, tetap harus melayani suami. Tapi kalau suami yang sudah sama-sama nanti pulang sholat subuhnya habis suruk aja. Biar Bu RW juga di rumah sholat suruk. Emangnya boleh Bu sholat suruknya di rumah? Ya boleh. Kata baginda Rasul, sebaik-baik dan seutamanya perempuan itu adalah sholat di dalam rumah. Yang nggak punya ilmu, jam kurang 10 menit dia udah
keluar biasanya dari masjid, padahal bentar lagi. Atau yang gak punya ilmu, biasanya bapak-bapak habis sholat bukannya ngewirid, duduk di depan sini ngobrol dari jam rokok, bari jengkok, kopi. Masya Allah. Kenapa ini? Tadi miskin akan ilmu dunia, ilmu akhirat. Contoh, maaf ini contoh. Kurang ibadah. Kurang ibadah ini faktornya banyak, Bu. Mungkin karena tidak tahu ilmunya, mungkin karena faktor malas, atau mungkin karena faktor keadaan yang menyebabkan dia kurang untuk beribadah. Tetapi kurangnya ibadah bisa menjadikan kita merasa selalu kurang. Paham ya, Bu ya? Selanjutnya apa? Yang kedelapan, ada harta yang tercampur dengan yang haram. Ada satu harta yang tercampur dengan yang haram. Hati-hati, Bu. Kalau ibu-ibu masalahnya beli buah-buahan, beli ikan, beli sayur, beli bumbu dapur. Kita kan jual belinya halal, Bu. Yang bikin haram adalah ngambil ilmu atau icip. Sekarang di mall ya, di mall itu contoh kelengkeng ada tulisan halalkan apa yang kamu makan. Saking apa? Lewat icip doang. Sekalinya icip 5 dikali 50 orang. Jual belinya halal, tapi minta imbuh secara paksa atau imbuh atau icip yang tidak direlakan oleh penjualnya, menjadikan tercampur antara yang halal dengan yang haram. Doa itu ada 3. Ada yang diijabah langsung oleh Allah di dunia, ada yang diijabah oleh Allah nanti ketika di akhirat, ada yang tidak diijabah oleh Allah. Emang ada, Bu, doa yang tidak diijabah? Ada. Ya kayak gimana? Yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Allah tidak punya kepentingan untuk mengijabah doa mereka yang perutnya kenyang dan tercampur dari sesuatu yang haram. Awal terlalu maksa itu biasanya penjual akan ngasih tapi terpaksa. Itu jatuhnya bukan haram sih, Bu, syubhat. Kalau haram itu nyolong, Bu. Kalau haram nyolong. Ingat kisahnya Imam Asy-Syafi'i, Bu, yang saya sering ceritakan, yang ibunya lagi hamil nyolong keju. Apa yang terjadi sama Imam Syafi'i? Susah menghafal. Ibu-ibu kalau anak-anak ibu sulit sekali memahami pelajaran, maaf banget saya katakan, cek makanan yang masuk ke dalam anak ibu. Faktornya makanan, Bu. Jangan sampai ada harta yang tercampur dengan yang haram. Satu, makanan haram cukup bagi Allah untuk tidak menerima doa kita. Paham? Terakhir, kurang berdoa agar diberi kecukupan. Kita kurang berdoa agar diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya, Bu? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kufri wal faqr. Kufur nikmat dan faqr, dan kefakiran materi. Nah, dari 9, kenapa kita merasa kurang? Apakah ada pertanyaan? Silakan.